Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Psikologi Receh, di mana info-info yang kita berikan adalah info-info receh, info-info yang biasa, yang terkadang mudah diabaikan, namun itu mudah-mudahan sangat penting untuk kalian semua. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah tentang masalah penjurusan. Buat adik-adik ataupun anak-anak yang sudah lanjut ke sekolah menengah atas atau SMA, biasanya sebelum masuk itu ada yang namanya tes penjurusan. Apa sih sebenarnya penjurusan itu? Tujuannya apa? Tujuan daripada penjurusan adalah mendorong si siswa untuk menekuni karir yang diinginkan sesuai dengan bakat yang biasanya kebanyakan di sekolah-sekolah itu ada kelas IPA ataupun IPS, ada yang sekolah itu mengadakan rombelnya itu ada kelas IPA atau biasa disebut MIA, dan kelas IPS atau disebut dengan IIS, dan ada juga yang untuk biasanya pesantren ada yang jurusannya bahasa ataupun MAK seperti itu ya. Kita ambil ada kelas IPA dan kelas IPS. Untuk IPA biasanya materi-materi yang dipelajari nanti ketika sekolah di menengah atas itu pelajaran-pelajaran yang banyak membutuhkan logika, pelajaran-pelajaran eksakta. Jadi untuk IPS biasanya materi-materi yang dipelajari itu adalah tentang lingkungan, tentang sosial, tentang sejarah-sejarah kebudayaan. Ya, jadi untuk IPA dan IPS itu pelajarannya sangat berbeda. Jadi dari sekarang kalian harus tahu nih, kalian bakatnya ada di mana, minatnya ada di mana di jurusan IPA ataupun IPS. Jangan sampai nanti yang kalian pilih itu karena seseorang ataupun karena teman atau karena dorongan orang tua, yang sebenarnya minat dan bakat kamu berbeda dengan keinginan orang tua ataupun keinginan beberapa teman kalian. Ketika kita nanti sudah memilih jurusan IPA ataupun IPS, masing-masing jurusan itu ada keunggulannya. Ya, misalkan kalau anak-anak IPA itu keunggulannya itu ada beberapa keunggulan nanti. Keuntungan masing-masing jurusan itu berbeda-beda antara IPA dengan IPS. Kalau misalkan keuntungan jurusan IPA itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah mudah memilih jurusan ketika kuliah. Kenapa dibilang mudah? Karena anak-anak IPA biasanya eh, terkadang boleh memilih jurusan-jurusan IPS gitu. Kalau anak IPS biasanya jurusan-jurusan yang misalkan seperti kedokteran, anak IPS itu biasanya tidak boleh untuk mengambil jurusan IPA gitu. Jurusan kedokteran itu tidak boleh kalau misalkan memang itu anak IPS. Yang kedua, menjadi prioritas, keuntungan memilih IPA. Kenapa menjadi prioritas? Karena biasanya anak-anak IPA itu nilai-nilainya itu unggul, anak-anak yang pilihan biasanya seperti itu. Tapi seharusnya jangan seperti itu, bahwa kecerdasan orang kan akan berbeda-beda. Ketiga, untuk jurusan IPA itu sering sekali pelajarannya nanti akan banyaknya praktek gitu, banyaknya praktek karena memang pelajaran-pelajarannya eksakta yang memang membutuhkan sesuatu yang harus diteliti lebih banyak. Yang keempat, nanti ketika kamu memilih jurusan IPA, skill matematika kamu, hitungan kamu harus jauh lebih banyak. Kalau misalkan nih skill hitungan kamu kurang, jadi tidak usah memaksakan diri untuk masuk jurusan IPA. Dan yang terakhir, yang kelima itu biasanya kalau anak IPA itu biasanya suka dibilang anak-anak pandai. Kan IPS itu ikatan pelajar sisa. Biasanya anak-anak suka diplesetkan seperti itu, tapi tidak seperti itu ya. Tapi biasanya orang-orang itu kebanyakan settingan otaknya itu bahwa kalau anak-anak IPA itu biasanya anak-anak yang cerdas. Oke, tadi kita sudah menyebutkan beberapa keunggulan-keunggulan ketika kamu masuk jurusan IPA. Ada juga kalau misalkan kita memilih keunggulan-keunggulan jurusan IPS. Bukan berarti IPS itu sisa, IPS itu tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi orang sukses, gitu ya. Jadi untuk anak IPS tidak usah berkecil hati. Nanti ketika kamu memilih jurusan IPS itu pasti ada keunggulannya juga.
Yang pertama, keuntungan memilih jurusan IPS itu adalah materi-materinya itu mudah diaplikasikan, mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena biasanya pelajaran atau materi-materinya yang dipelajari itu biasanya berkaitan dengan apa ya? Dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena yang kita pelajari itu nanti sosiologi, geografi gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kita memahami pelajaran IPS tersebut. Keuntungan yang kedua, ketika kamu memilih jurusan IPS, kamu akan lebih mendalam tentang pelajaran sejarah gitu. Memang di jurusan IPA pun juga ada yang namanya pelajaran sejarah, tapi kalau untuk jurusan IPS, materi pelajaran sejarahnya itu lebih mendalam lagi dipelajarinya. Jadi sejarah-sejarah, entah sejarah kebudayaan Islam, sejarah Indonesia, kita akan lebih tahu, lebih berkembang pengetahuan keilmuan kita. Keuntungan yang ketiga yaitu kita memiliki jiwa sosial. Ya, biasanya kalau anak-anak IPS berbeda loh dengan anak-anak IPA. Biasanya anak IPS itu rasa solidaritasnya lebih tinggi dibandingkan anak-anak IPA. Kalau misalkan anak IPA itu terkesan dia lebih serius dibandingkan anak-anak IPS. Anak IPS lebih santai karena memang mereka lebih santai, lebih solider gitu. Kalau misalkan mau bolos, bolos semua. Kalau misalkan nggak ngerjain PR, nggak ngerjain PR semua. Tapi kesannya kalau masuk ke kelas IPA itu lebih apa ya, lebih horor gitu dibandingkan masuk kelas IPA, karena IPA itu lebih santai, anaknya lebih jenaka gitu, lebih banyak guyon-guyonnya dibandingkan dengan anak-anak. Keuntungan yang keempat untuk jurusan IPS yaitu pelajaran IPS itu jarang menemukan pelajaran atau materi pelajaran tentang perhitungan, meskipun memang di jurusan IPS itu ada pelajaran matematika, kamu akan bertemu dengan pelajaran matematika. Nanti ketika kenaikan kelas itu biasanya kan untuk anak IPA dan IPS itu yang menjadi menjadi pertimbangan dia naik kelas atau tidak naik kelas itu adalah pelajaran jurusannya. Kalau misalkan anak IPA biasanya menjadi pertimbangan jika memang pertimbangan dia tidak naik kelas itu jika memang pelajaran IPA-nya seperti fisika, kimia, biologi dan matematikanya itu salah satu atau dua yang tidak tuntas, bisa saja tidak naik kelas. Kalau untuk anak IPS biasanya pelajaran-pelajaran yang IPS seperti geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, akuntansi itu yang menjadi nilai pertimbangan ketika nanti naik kelas. Ketika nilai-nilai tersebut tidak tuntas, itu menjadi pertimbangan kalian untuk tidak naik kelas. Keuntungan yang kelima adalah rasa solidaritasnya yang tinggi. Ya, memang banyak beberapa guru ataupun beberapa teman yang bilang kalau masuk kelas IPA itu tadi saya bilang horor, tegang bawaannya, ada rasa kompetisinya yang tinggi. Beda dengan ketika kita masuk di kelas IPS. Ketika kita masuk lebih di kelas IPS itu akan lebih santai, akan lebih kekeluargaannya dapet gitu. Karena memang beda pemikiran. Yang terakhir adalah kalian harus tahu jurusan kuliah yang kalian akan ambil. Jadi ketika kamu sudah memilih jurusan IPA ataupun IPS, kamu sudah mulai selama 3 tahun itu kamu sudah punya gambaran kuliah jurusan apa yang harus kamu ambil. Jangan sampai ketika sudah 3 tahun ternyata jurusan yang kamu ambil itu tidak sesuai. Misalkan kamu memaksakan nih masuk IPA. Terkadang banyak anak-anak yang seperti itu. Ketika penjurusan dia memaksakan untuk IPA, tapi nanti ketika kuliah dia ngambilnya jurusan yang IPS. Begitu juga sebaliknya, anak-anak IPS, apalagi anak IPS yang memang kesempatannya itu terbatas ketika ngambil jurusan IPA gitu ya. Tapi kebanyakan ini anak-anak IPA, ketika dia SMA dia memaksakan diri sampai harus ngadep, sampai harus memaksakan diri untuk bisa masuk jurusan IPA, tapi nanti ketika kuliahnya, ketika sudah SMA, ketika tes masuk perguruan tinggi, dia ngambil jurusan-jurusan yang IPS sayang sekali gitu. Sudah 3 tahun masuknya juga karena memang memaksa, karena memang karena dorongan orang tua ataupun dorongan beberapa teman yang memang masuk di situ, yang memaksakan untuk masuk IPA, tapi ternyata ketika kuliahnya itu dia ngambil jurusannya IPS, dan itu banyak sekali yang terjadi. Baik,
Itulah sekilas info-info yang saya berikan tentang masalah penjurusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung channel kita dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Masukan-masukan kalian sangat kami perlukan untuk perkembangan dan kemajuan dari channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.